Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Melia Rukmana dari kelas C124 Akuntansi dengan NIM 102240009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal. Jurnal merupakan transaksi keuangan yang direkam dalam formulir seperti faktur penjualan, faktur pembelian, bukti kas masuk, dan lain sebagainya, yang selanjutnya dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen. Jenis jurnal ada dua, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Berikut ini adalah tampilan jurnal umum. Pada umumnya, jurnal umum harus dipecah, yaitu yang pertama untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi. Kedua, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Ketiga, untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Dan yang terakhir, untuk menciptakan pengendalian intern. Perancangan jurnal dirandasi oleh prinsip dasar, yaitu diantaranya jumlah jurnal harus memadai, jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok, penerimaan kas, penggunaan jurnal berkolom, posting ke buku besar cukup satu kali. Nama kolom dan jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Kolom kedua dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minim. Dan yang terakhir, harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Ada 3 langkah untuk merancang jurnal. Yang pertama, studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan, 2 pembuatan jurnal standar, dan 3 perancangan jurnal. Jenis jurnal ada 5. Pertama, jurnal penjualan, 2 jurnal pembelian, 3 jurnal pengeluaran kas, 4 jurnal penerimaan kas, dan 5 jurnal umum atau memorial. Berikut adalah tampilan jurnal khusus. Sebagai ilustrasi langkah-langkahnya, misal perusahaan. Yang pertama, menentukan nilai persediaan metode periodik. 2. Selalu menjual barang dagangan dengan kredit. 3. Info yang diinginkan hanya piutang dagang dan penjualan. Jadi jurnalnya adalah piutang dagang berada di debit dan penjualan berada di kredit. Lanjut, contoh yang kedua untuk jurnal khusus. Jurnal penjualan yang kedua. Langkah-langkah misal perusahaan. 1. Menentukan nilai persediaan metode perpetual. 2. Selalu menjual barang dagangan dengan kredit. 3. Info yang diinginkan hanya piutang dagang penjualan, harga pokok penjualan, dan persediaan. Jurnalnya adalah piutang dagang di debit sedangkan penjualan berada di kredit, dan harga pokok penjualan berada di debit sedangkan persediaan barang dagangan berada di kredit. Selanjutnya, jurnal umum atau memorial. Jurnal umum untuk menampung transaksi-transaksi yang tidak dapat ditampung dalam keempat jurnal di atas. Misal, pembebanan biaya depresiasi, alokasi biaya, pembagian dividen, penyesuaian, koreksi, dan lain-lain. Jurnal standarnya macam-macam rekening berada di debit dan macam-macam rekening berada di kredit. Metode pencatatan data dalam jurnal dengan tangan. Berawal dari dokumen sumber, lanjut ke jurnal, dan lanjut ke buku besar. Dan yang terakhir, metode pencatatan data dalam jurnal dengan mesin pembukuan. Jurnal ini diperoleh dari pembuatan dokumen sumber dan diposting ke dalam buku besar pembantu, yang selanjutnya akan diposting ke dalam buku besar. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan jurnal kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah penyampaian kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.